Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Terus wa alihin nur al-mudhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ta'lim badin al-an tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram mudirul ma'hadil islami al-jihad al-walid Haji Abdul Muttalib Sugardi abta'ana Allah biduli hayatihi wa jami'i ailadina syarifah, amin ya rabbal alamin. Al-mukarram ahli sawir maswahirul mujahid wa jami'i talaba al-hibba. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada subuh Rabu ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman, sehat walafiat. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan di jalan Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang para santri baru udah kurang lebih 80% udah masuk. Ada beberapa orang sisanya belum datang karena masih ada yang nunggu wisuda, ada yang nunggu imtihanan di kampung, ada yang nunggu keluar surat lulus, ada yang mau pindah nunggu ulangan ya. Tapi alhamdulillah mayoritas sudah masuk pondok pesantren Al-Jihad. Jadi khususnya kepada para santri semua, khususnya anak baru, disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ala lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani dhaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulwatun wa irsyadu ustadi wa tulus wa irsyadu ustadin wa tulus zamanin. Jadi kata ulama, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Dengarkan santri baru khususnya, juga santri lama. Ala lan tanalal ilma, kita tidak akan mendapatkan ilmu, kalian tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali melakukan 6 perkara. Jadi kalau ingin berhasil mondok sukses harus melakukan 6 perkara. Kurang 1 dari 6 perkara ini maka ente mondok cari ilmu tidak akan berhasil. Saubikan majmu'i habil bayani, ya akan saya jelaskan kata beliau. Yang pertama zakaun, orang menuntut ilmu harus cerdas. Maksudnya cerdas bagaimana? Semua ente ini semua cerdas, semuanya cerdas, tidak ada bodoh sini. Yang dinamakan bodoh tak tahu duit itu bodoh. Habis 1000, ya hitung. Habis 1000 duit apa? 2000, pecahan duit Indonesia. Habis 2000, 3000, ada duit 3000. 5000, habis 5000, 10, habis 10, 20, habis 50, 100 warna apa? 20.000 warna apa? 50.000 warna? Pintar berarti ente. Kalau duit ente di lemari tidak dititipkan ke penitipan 100.000, dicuri kena kawan ente 25.000, sisa berapa tuh? Nah, berarti tidak ada bodoh di sini, tidak ada bodoh, pintar semua. Nah, jadi maksudnya cerdas di sini ulama mengatakan bukan harus pintar sekali ndak. Yang dinamakan cerdas di sini umum, ya bukan bodoh bala, bukan terlalu berlebih bodoh. Nah, kalau udah bodoh duit pun tak tahu, warna pun tak tahu. Ini warna apa nih gamis mas? Ada les apa nih? Hitam. Hitam. Mas ganteng atau jelek? Cerdas ini. Cerdas. Karena ente takut ditinju. Berarti semuanya cerdas. Makanya ya menuntut ilmu harus cerdas. Maksudnya cerdas
yaitu otaknya otak-otak normal, sedang. Ya, ndak bukan bodoh sekali. Dan walaupun dia bodoh, kalau dilatih terus, nanti lama-lama akan pintar. Contohnya burung beo, tahu burung beo? Burung keong yang bisa assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Monyet, coba monyet. Siapa ente pernah lihat monyet? Topeng monyet pernah nonton? Monyet pintar atau bodoh sebenarnya? Hah? Monyet tuh hewan, tidak tahu apa. Bayangkan monyet, coba ente nonton topeng monyet. Namanya sarimin, kan? Semua topeng monyet di Indonesia namanya sarimin. Nggak ada namanya topeng monyet Dion. Ayo Dion pergi ke pasar, nggak ada. Jadi semua topeng monyet namanya sarimin. Sarimin pergi ke pasar. Wah, dia lengkap langsung ambil payung, ambil keranjang kan. Sarimin balapan motor, dia loncat motornya kan. Sarimin berhias, berdandan, dia solek-solek. Bayangkan monyet yang tak punya otak, ya, yang monyet punya otak tapi tak punya akal. Semua hewan punya otak tapi tak punya akal, tak punya pikiran, tapi monyet bisa dilatih. Ada lagi burung beo. Pernah ente lihat burung beo, burung keong yang pada ngomong assalamualaikum, kata dia kan. Pernah dengar kan? Nah, bayangkan burung tuh punya otak, tapi otaknya tak ada akal. Otaknya ndak punya akal, ndak punya pikiran, tapi bisa dilatih. Bagaimana lagi dengan ente manusia? Manusia ente punya otak, punya pikiran, oleh Allah diberi akal. Ya lebih pantas lagi manusia bisa dilatih. Ya. Kayak burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ma pernah ceramah dulu. Udah, jauh di sungai dekat dengan Mas Sirulnya tuh ikut dulu. Sungai dekat ini Sanggau, dekat dengan rumahnya Al-Farisi, dekat dengan Meliau. Jadi pada waktu itu Mas nginap di villa. Villa ini kayak hotel yang ada di kebun sawit. Nah, ketika Mas mau ke WC, di depan WC ada burung beo. Cuma bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Yang lain tak bisa. Mas tanya ke Pak Haji yang punya sawit nih, Pak Haji, ini burung beo harganya berapa Pak Haji? Oh kemarin Pak Ustadz saya beli 3 juta Pak Ustadz. Hah? Burung beo cuma bisa assalamualaikum, assalamualaikum, bisa dibayar 3 juta. Saya di Pak Haji ceramah 1 jam lebih, bukan cuma assalamualaikum, ceramah cuma dibayar 300 ribu. Pak Haji kurang ajar Pak Haji. Berarti masih mahal burung beo daripada Pak Ustadz. Ayo, mahal burung beo Pak Ustadz? Burung beo pandai assalamualaikum, pandai ngomong, laku enggak 3 juta? Laku. Pak Ustadz ceramah 1 jam lebih, bukan cuma assalamualaikum, keluarkan Al-Quran hadis. Ada Pak Ustadz dibayar 3 juta, paling 300 ribu. Ya. Nah, jadi ente semua santri, kalau ente belajar dengan giat, dengan rajin, walaupun ente kata keluarga ente bodoh, tetap insya Allah akan berhasil. Dulu ada santri sini saking bodohnya dipanggil otak micin. Ya, kena kawan-kawannya digelar kurang 2 on. Bodoh bala bahlul murakkab. Ya. Level kelas tinggi di bodohnya. Cuma Masya Allah, ya, santri ini walaupun bodoh bala, dia rajin khidmah. Khidmah tuh bantu pondok tanpa disuruh piket. Jadi santri zaman dulu tuh enggak ada piket, enggak kayak sekarang. Sekarang nih piket, yang piket dia malas. Jadi ini santri zaman dulu entah pakai piket. Ini santri yang bodoh bala. Jadi dulu di jeding Abi itu, kamar mandi Abi itu WC, belum ada mesin air. Jadi ini santri yang bodoh bala, tiap hari tanpa disuruh, dia sebelum subuh tuh udah bangun ngambil air di parit. Belum ada ledeng zaman dulu. Itu parit tuh besar. Ya dulu tuh parit besarnya 3 depa. Sampan tuh lewat. Jadi kalau ada orang Sungai Jawi sana sampai pas sungai depan GM tuh, dia mau ke Sungai Kapuas sana, lewat sini. Lewat nih. Lewat depan pondok. Jadi dulu Mas masih suka berenang-berenang. Umi itu dulu berenang. Ya, jadi kalau mandi semuanya mandi di parit. Umi itu berenang, Abi berenang. Umi itu paling suka berenang buat bebek-bebekan. Tahu pakai kain sarung, nanti ngeloncat, plung kan kembang tuh. Jadi balon. Pernah lihat deh, pernah itu nyoba gitu. Umi itu paling suka tuh, gelepeng gitu. Nah, dengan santri berenang. Nanti yang mandikan Mas, yang mandikan santri semua tuh langsung Abi. Dulu santri masih sedikit, masih 20 kecil-kecil. Ya nanti kena Abi digosok pakai serabut kelapa tuh. Wah,
Bukan kayak ente sekarang, ente ada gosok khusus kan? Yang dari busa, lembut. Zaman dulu pakai serabut kelapa. Mandinya tahu dia pakai sabunnya, pakai sabun B29 untuk cuci baju. Samponya tahu samponya? Samponya Rinso. Jadi dia pakai Rinso, selesai mandi rambut berdiri semua. Kayak paku. Nah, ini zaman dulu sakit. Nggak ada odol. Ya, sikat giginya pakai jari, arang ditumbuk pakai batu, pakai jari gini kan. Nah, saking tak mampunya orang zaman dulu. Nah, jadi ini santri yang bodoh bala nih, tiap hari dia tanpa disuruh, dia ngambil air di paret langsung diisi. Ya, jadi ngabi itu dulu bukan bak mandi dari semen, bukan. Dulu WC-nya tuh ada tempayan dari tanah liat. Mungkin masih ada di rumah ente pakai tempayan warna liat, tanah liat. Tempayan dari tanah liat besar segini, diisi penuh. Cuma untuk cebok ya, untuk kencing atau buang air besar, untuk cebok pakai itu. Cantingnya bukan canting sekarang, cantingnya bekas sabun B29 tuh. Jadi tiap hari, jadi WC itu enggak pernah kosong. Dan dia nih tiap hari bantu belah kayu, ngapak kayu, bantu mekol kayu, bersih-bersih tiap hari. Ini yang bodoh bala nih. Bodoh bala. Pelajaran tak tahu, tak paham-paham, apalan tak apal, cuma kerjanya tiap hari gitu, bantu pondok. Dia enggak bisa lihat sampah, asal dia jalan di depan ada sampah tanpa disuruh, langsung diambil. Bersih pondok kena dia. Tahu ente sekarang? Sekarang dia udah jadi kiai punya pondok pesantren. Sampai-sampai kawannya tak nyangka, kawan yang lebih pintar dari dia tak punya pesantren. Kenapa? Karena di pondok dulu dia cuek. Makanya kalau ente ingin berhasil di pondok, bukan cuma belajar. Nggak kalah pentingnya juga khidmah. Khidmah artinya itu bantu pondok tanpa disuruh. Terutama kalau udah ente jadwal piket. Atau jangan jangan nunggu kawan yang piket. Ente jalan nih, santri putri, mama turun mau ke koperasi. Di depan rumah Abi ada sampah. Ya, di depan rumah Ustadz Kosim ada sampah. Tak usah pakai suruh, ambil. Niatkan. Santri putra pun gitu, turun mau ke WC, di lapangan, di jalan. Ada sampah, ente niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati ngomong, ya Allah, mudah-mudahan dengan anak ngambil sampah, bersihkan hati anak bisa jadi anak soleh berhasil. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim, ambil. Ini sangat bermanfaat besar nih. Jadi tidak pasti. Ya, beda dengan pendidikan umum. Kalau ente sekolah di umum, sekolah di SMP, di SMA, ente kalau tidak belajar betul-betul tidak akan sukses. Itu di pendidikan umum. Kalau ente tidak pintar, tidak akan sukses. Tapi kalau di pondok, walaupun tidak pintar, tapi rajin khidmah, bantu pondok, ini yang akan menjadikan ente terbuka pikiran, terbuka hati. Ini contoh santri. Jadi buka pondok pesantren sekarang. Karena kenapa? Karena suka khidmah bantu pondok. Padahal bodoh bala. Jadi ente yang merasa bodoh, apalan kurang kuat, jangan minder. Jangan minder. Caranya bagaimana? Rajin ibadah, bangun malam, banyak berdoa. Kalau bisa santri itu puasa Senin Kamis, juga ngambil bantu pondok, kebersihan semuanya bantu. WC tiap hari sikat. Mah dulu mondok di Dalwa. Mah mondok di Dalwa dulu. Itu sebelum mah mondok di Dalwa dulu mah mondok di Bata-Bata. Di Bata-Bata di Pamekasan Madura. Dulu masih mah mondok tuh santrinya masih 2.000. Sekarang santrinya udah 10.000. Itu dulu Mas kerjanya tiap hari tanpa disuruh. Ada rumahnya putra kiai namanya Lora Amin, udah meninggal sekarang beliau. Jadi rumah beliau ini halamannya besar. Ini besar kayak musola nih. Besar. Dan banyak pohon. Kalau sebentar jak pohon tuh, itu gugur daunnya. Itu daunnya kalau disapu satu hari itu pagi ya bisa dapat sekeranjang. Satu hari dapat sekeranjang. Jadi kalau dari pagi disapu, sore disapu, daunnya tuh bisa dapat segerobak sampah. Yang kuning, tong sampah kuning tuh bisa dapat 2 tong sampah. Itu pas tiap hari selama mah mondok 3 tahun tanpa disuruh. Enggak ada yang nyuruh. Ada petugasnya. Ada petugasnya sebenarnya. Mah bilang ke petugasnya. Petugasnya kebetulan agak degil, agak malah. Mah bilang, udah, ente enggak usah nyapu. Biar anak yang nyapu. Oh iyalah, suka dia. Iyalah kalau gitu. Enak santai-santai. Iya tak apa-apa, ente santai-santai. Jadi mah nyapu tiap hari. Sampai kalau Lora lewat, anak kiai lewat, mah dilihat dia senyum ya, dia senyum. Nyapu lagi besok. Akhir lama-lama beliau udah dapat berapa bulan mah nyapu. Akhirnya beliau nanya, siapa ente? Baru udah berbulan-bulan mah nyapu, baru ditanya, siapa nama ente? Atau Ilah Lora. Dari mana ente? Dari Pontianak. Ya, bagus kata beliau. Akhirnya lama-lama beliau mungkin nanya informasi ke santri-santri Pontianak. Ya, kena santri Pontianak diberitahu, oh itu Lora anak kiai, Lora punya pondok. Oh dipanggil Mas. Oh jadi ente ini Lora juga kata beliau. Punya pondok juga.
Ada lora pondok kecil. Aduh, gimana masa ente nyapu punya anak? Tak enak anak nih kata beliau. Udah yang lain. Enggak lora anak pingin ngambil barokah. Ayo udah enggak apa-apa kalau gitu. Ya. Nyapu sampai 3 tahun mah nyapu. Ketika mah pindah ke Dalwa. Dalwa dulu zaman mas santri itu masih 600-an. Sekarang udah 15.000 santri. Dulu uang masuk pendaftaran masih 75.000. Sekarang udah kurang lebih 13 juta. Di Dalwa enak mondoknya, pakai AC tidur. Pakai AC, pakai kasur. Makan diantar ke kamar. Ya lauknya ayam, daging sapi. Baju dicucikan. Tapi uang masuk 13 juta. Ente 4 juta minta AC. AC dari mana? AC dari Hong Kong. Kayaknya ente jangan, apa pondok sini mohon 4 juta tak ada AC. Yo, lauk tempe, baju nyuci sendiri, tak pakai kasur 4 juta boy. 4 juta. Ente mau sekarang memberi AC? Kalau ente mau memberi AC sekarang, memberi ranjang, beri kasur, makan prasmanan. Baju dicucikan, tapi 13 juta mau? Ini 4 juta banyak yang nunggak. Di santri kredit namanya nih. Bukan cuma motor kredit, santri kredit. Tak apa-apa lah, yang penting mondo. Ya. Nanti. Jadi akhirnya berpindah ke Dalwa. Di Dalwa nih, di samping pun rumahnya Abu Yabi Hasan Bahrul, itu ada WC. WC khusus ustadz, khusus tamu. Ada 2 WC. Ini pas, cecek samping rumah Abi ada 2 WC bersusun. Itu khusus tamu, khusus ustadz. Itu mas tiap hari tanpa disuruh, enggak pakai suruh-suruh. Tiap hari mas, padahal petugasnya ada. Mas bilang lagi ke petugasnya, ente ke bagian membersihkan WC. Iya tiap hari. Ente mau enggak? Ente tak usah bersihkan, ana yang bersihkan. Iyalah, ana udah 3 tahun bersihkan kata dia. Jadi ente santai. Benar, tapi ente betul-betul bersihkan tiap hari. Iya kata ana bersihkan tiap hari. 8 tahun mas mondok di Dalwa, bersihkan tiap hari, bersihkan. Tiap hari sampai mengkilat. Biasa kan orang WC kan 3 hari atau seminggu sekali. Mas tiap hari mas sikat. Makanya ente jangan lihat, Mas Toto enak yo, sekarang bisa ceramah, yo bisa ngajar, umpamanya. Jangan ente lihat dulu, jangan lihat sekarang. Kenapa Mas Yurul sekarang alhamdulillah bisa ngajar, Abi bisa jadi kiai, ya keluarga pondok semuanya pintar-pintar bisa ngajar. Kenapa? Jangan ente lihat sekarang, lihat dulu ketika di pondok. Makanya walaupun ente tidak cerdas, ya agak-agak bodoh umpamanya, jangan minder. Yang penting caranya bagaimana? Banyak berdoa, taat aturan, banyak beribadah, dan khidmah. Khidmah artinya bantu pondok. Yang kedua, syarat kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, wahirsun. Hirsun artinya rajin. Jadi walaupun bodoh tapi rajin, diulang-ulang hafalan. Ini nanti insya Allah ada nanti santri yang baru, nanti juga santri lama lanjutkan hafalan mufradat. Santri baru juga ada hafalan-hafalan. Nah itu nanti walaupun ente tidak cerdas, tapi kalau sering diulang-ulang, insya Allah hafalannya cepat. Contoh Yasin. Rata-rata kita ngapalkan atau tidak Yasin? Ayo. Tapi kok bisa hafal? Gara-gara apa? Sering dibaca kan? Karena ente sering baca, giat, rajin, akhirnya hafal. Contohnya lagi, makan. Pernah ente lupa makan? Pernah? Astagfirullahaladzim, 3 hari yang lupa makan. Pernah? Kenapa tidak lupa? Karena sering dilakukan, karena sering diulang-ulang. Tidur, pernah ente lupa tidur 5 hari? Ya, baru ente dapat 5 hari. Wah, pikir, Anas sekarang mondok dari hari Senin, di Jumat. Ya Allah 5 hari anak tak tidur. Pernah ente lupa? Mana ada lupa? Ente di WC jadi tidur? Ayo, hebatnya di pondok. Coba ente santri baru, yang baru-baru. Ente bisa enggak tidur duduk? Di rumah, bisa enggak ente tidur duduk? Bisa? Sambil duduk tidur, bisa di rumah? Enggak bisa kan? Coba di pondok, nikmat enggak? Enak kan? Ente di pondok, duduk di musola, senyum langsung. Langsung nyenyak. Kadang di WC, subuh-subuh saking kantuknya, bawah keluar, atas keluar. Tahu bawah keluar, taiknya keluar, liaunya pun keluar. Ya, sampai-sampai saking masinnya, ada santri makan Indomie, makan apa dalam WC, takut dipinta kawan. Ya.
Jadi dulu ada cerita di pondok nih. Di pondok ada orang masin, naudzubillah. Kemudian dia beli durian. Ketika dia beli durian, dia bingung, durian sebuti. Ini kalau anak makan di kamar, satu kamar isinya 40 orang. Di Dalwali. Satu kamar isinya 40 orang. Kalau bawa makan di kamar nanti kawan minta semua durian, tak cukup lah satu durian sebuti. Padahal kalau orang baik, walaupun durian sebuti bisa cukup sekamar. Caranya bagaimana? Caranya cium ramai-ramai, cium, cukup sekamar. Kalau orang baik atau colet sikit-sikit. Kalau orang baik ada jak caranya. Tapi kalau orang masin, jangankan durian sebuti, durian satu keranjang tak mungkin dibagi. Itu orang masin. Akhirnya bingung dia. Gimana caranya ya anak makan durian tapi tidak ada kawan yang minta. Akhirnya dibawalah durian di dalam WC. Makan dalam WC. Ketika durian dibuka, datang lalat ikut makan durian. Saking masinnya dia ke orang lain, sampai ke lalat pun dia masin. Dia tak sudi, dia tak rela lalat ikut makan durian. Caranya bagaimana? Bagaimana caranya ya biar lalat tak ikut makan durian? Kebetulan di WC santri berak tidak disiram, ada sisa tai. Akhirnya dipegang pakai tangan kiri tai itu, dicamak-camak pakai tangan kiri. Udah dicamak pakai tangan kiri, diangkat tangan kiri. Itu lalat semuanya pindah ke tangan kiri. Dengan santai dimakan durian di tangan kanan. Oh, tak ada kawan, tak ada lalat yang ganggu, yang minta-minta. Setelah durian habis, sisa durian dia jilat-jilat. Dan dia lupa bahwa di tangan kiri ada durian lain. Ya. Ini gara-gara masin amat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh rajin, ngulang-ngulang pelajaran, insya Allah kita juga akan berhasil. Yang ketiga, wastibarun. Syarat orang menuntut ilmu agar sukses berhasil, wastibarun, harus sabar. Di pondok harus sabar. Sabar apa? Sabar. Kalau dulu ente di rumah WC, ngantri enggak WC? Enggak, kan kadang di rumah ente WC-nya 2. Nah, kan banyak rumah ini sekarang WC-nya gini. Kamar mandinya 2, satu khusus WC, satu khusus mandi. Biasa kan gitu. Bahkan kadang-kadang di bawah ada WC, ada kamar mandi. Di lantai atas tingkat 2 ada gak WC? Enggak ngantri, tenang ente. Tapi di pondok saking ngantrinya kadang-kadang tai ente udah ada di ujung. Udah di ujung. Itu WC ngantri. Cepatlah. Udah sak sikit nih. Apalagi ente terkencet. Keluar gak kira-kira? Ya. Cepat sampai ngerengek-rengek ente kan. Ayolah udah tak kuat. Kena kawan tunggu lo, sabar. Selo ya dalamnya, sabar kata dia. Apalagi makan. Ente harus sabar masalah makanan. Di rumah ente makan apa aja ada. Tinggal dia teriak, "Mak, teluk mata sapi, Mak." Ting, teluk mata sapi keluar. Coba di sini ente teriak, "Mak, teluk mata sapi, Mak." Tai burung lihat tuh. Kepiring ente. Di rumah ente minta apa aja, tinggal bilang, "Mak, masak sotong, Mak." Ya, buat nanti mama nak belanja kan, belikan sotong, Mak, masak hitam. Di sini ente, "Mas, masakkan sotong masak warna hitam." Tenang. Ada di paret kuah sotong warna hitam. Tinggal beli masakku. Jadi ente harus sabar di sini. Makan ente lauknya tak bisa milih kan. Nah, jadi anak baru nasi itu boleh nambah. Nanti jadi ente kurang mau makan lagi, minta lagi, turun, minta tambah nasi boleh. Nasi boleh, kalau lauk tak boleh. Ya, kalau lauk nambahnya aman. Ya, Mas pun mau mondok lagi. Jadi yang boleh nambah nasi. Nanti sabar, lauk tak enak. Ente tak bisa menentukan lauk. Umpama tempe, semua santri tempe. Tak bisa kita nentu. Anak tak mau tempe. Ya udah, makan yang ada. Diberi tempe, alhamdulillah bersyukur. Masih banyak orang kelaparan di sana. Di Palestina nih, banyak orang kelaparan. Jangan di Palestina, di Indonesia banyak tak pengemis? Banyak. Ente alhamdulillah. Ente bukan pengemis, bapak ente, emak ente bukan pengemis. Walaupun dia tak kaya, ya setiap hari di rumah mungkin makan ikan asin. Alhamdulillah bersyukur. Ya, ente di pondok alhamdulillah bersyukur cuma makan tempe. Ya, telur paling enak di pondok, paling ente suka, lauk apa paling suka? Sosis. Wah, memang paling dia suka sosis. Apalagi sosis yang semeter warna coklat. Itu paling enak. Dia lembut sosis tuh. Ya, tak usah pakai goreng-goreng. Ya. Anak baru belum tahu sosis ya.
Tapi pernah ngeliat kan di musola ada tadi, iya. Sosis. Itu sosis dipegang kena Mas Irul tuh. Itu sosis paling senengi santri itu. Harus sabar ente di pondok tidur. Tidur ente di rumah pakai kasur. Kipas sendiri, tinggal picit kipas, kadang ente sendiri kipas 2 buti. Kan? Enak di pondok ente kipas udah sebuti kongsi ramai-ramai. Oh iya, santri putih ada beberapa kamar ada kipasnya ya? Ya nanti hari ini Mas belikan. Tadi mananya Neng Munanya ada 8 kipas, ada yang rusak, ada yang memang tak ada. Santri putra semuanya insya Allah udah lengkap. Sisa kamar apa yang belum ada kipas? Olas, wujud dulu kan? Udah ada semua. Kurang Mas, kipasnya kurang banyak, beli sendiri. Ente tahu Mah Munduk dulu, Mah Munduk di Bata-Bata. Tanyakan Ustadz Sipulnya tuh. Ustadz Sipul alumni Bata-Bata. Pondoknya Mas dari bulo, dari bambu, dindingnya bambu, atapnya genteng, lantainya bambu. Nggak ada kipas. Lantainya bambu, dan lantai bambunya tuh renggang-renggang, ada lubang-lubang segini. Kiai itu banyak miara bebek angsa dan ayam kalkun. Jadi kalau kita tidur nggak pakai baju, itu kena bebek angsa dipetuk. Sakit itu. Caranya bagaimana biar tak dipetuk bebek angsa? Harus pakai alas. Alasnya apa? Kardus. Alasnya kardus. Bantalnya beras. Jangan dolok tuh Mas tuh masak sendiri. Jadi kalau beli beras 10 kilo. Kalau masih baru datang kiriman, abi ngirim tuh berasnya besar. Jadi karungnya tuh besar. Jadi enak jadikan bantal. Kalau udah akhir bulan, kan beras dipakai terus. Beras tak segenggam. Jadi karungnya tak segenggam. Ya udah, caranya karungnya ditimpa pakai batu bata. Batako. Nah itu jadikan bantal. Itu zaman dulu. Ya, enggak pakai kipas, enggak ada kipas angin enggak ada. Walaupun sebutik kongsi enggak ada. Pindah ke Dalua, zaman Mas dulu, enggak ada kipas Kak di Dalua. Iya sekarang di santri sekarang Dalua udah ada AC. Zaman dulu AC kipas tak ada. Sampai WC di Dalua tuh, pintu WC-nya tuh hampir semua WC itu pintunya lepas. Jadi pintunya lepas. Jadi kalau kita mandi, ya kita tuh angkat pintunya diangkat. Tanya Mas Irul tuh, pintunya diangkat kita tutup. Jadi ketika udah buka semua, ada kawan degil ngerjakan, pintunya dibawa lari. Kita nyimpan kain, nyimpan baju di atas pintunya dibawa lari. Itu tertelanjang, tolong. Ya. Itu kawan Mas dulu degil-degil, termasuk Habib Bahar bin Semet itu kawan Mas paling akrab dengan Mas tuh, degil-degil ya. Tapi insyaallah yang degil-degil tuh banyak jadi penceramah ya. Habib Bahar bin Semet itu kawan-kawan akrab Mas. Habib Bahar bin Semet, termasuk Habib Toha, ya Habib Toha Al-Jufri dan ulama-ulama yang banyak di Indonesia nih. Ya dulu sama-sama dulu mondok di Dalua, sama kena gatal-gatal, sama. Kenyang anak baru yang jangan terkejut. Penyakit anak baru kebanyakan nanti kena gatal-gatal. Biasa Mas gatal-gatal. Ya Habib Bahar bin Semet kau Mas sama kena gatal-gatal. Semua mondok Mas Irul kena. Jangan gara-gara kena gatal-gatal anak-anak berhenti jak mondok. Anggaplah gatal-gatal tuh hiburan. Ya hiburan ente untuk cari-cari garu-garu, kan hiburan. Di sini aja gatal anggap dia main gitar. Kan main gitar. Anggap hiburan. Ya. Biasa santri. Tapi kalau ente sukses sabar, ketika ente kena gatal-gatal ente sabar, insyaallah nanti ente akan sukses insyaallah. Dan yang kena gatal-gatal cuma santri baru biasanya, enggak semua sebagian. Kalau santri lama enggak ada. Kalau enggak saya ente lihat santri yang jarang mandi tapi enggak kena gatal-gatal. Ini dia orang. Ini anak baru lihat nih, namanya Hanapi. Ini mandi 3 bulan sekali. Dia mandi ketika dapat mimpi, baru dia mandi, dapat hidayah. Tapi ente lihat Hanapi ini dulu masih barunya. Ya Allah, gatal-gatalnya yang enggak kena gatal-gatal cuma rambutnya ya. Dengan giginya enggak kena gatal-gatal. Yang lain dari kepalanya sampai kakinya semua gatal-gatal. Ini dia nih. Tapi ente lihat sekarang, sebutik enggak ada gatal-gatal. Kenapa? Karena udah lama bosan dah ulat gigit dia, daging pahit dah. Dulu masih baru-baru manis ya, sekarang pahit dah. Nah, jadi jangan takut anak baru. Nah, kalau kena gatal-gatal ente sabar. Yaitu penyakit anak baru. Nanti ente dapat setahun, apalagi 2 tahun, 3 tahun. Nih lihat santri yang lama-lama, enggak ada gatal-gatal semua. Itu oleh Allah dicoba, sabar nanti. Jadi yang ketiga kalau ingin sukses berhasil harus sabar. Yang keempat wabul ghatun. Syaratnya orang mondok biar sukses berhasil wabul ghatun, ada duit, fulus. Kata orang Arab bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Ya. Harus pakai fulus, kecuali ada beberapa santri yang udah ditanggung pondok. Ada santri yang enggak bayar, oleh pondok enggak usah bayar.
yang tidak usah bayar, uang daftar tidak usah bayar, uang makan tidak usah bayar, semuanya gratis. Di antaranya para santri-santri yang anak yatim, juga para mu'allaf. Ini alhamdulillah ada mu'allaf baru, 2 orang, perempuan 3 orang, satunya belum datang. Bahkan ada santri putri baru datang semalam, 2 hari yang lalu, itu mu'allaf baru masuk Islam. Dapat mungkin sekarang baru 10 hari. Tamat SMP masuk Islam. Ya, doakan mudah-mudahan imannya kuat dan cepat jadi anak solehah semuanya. Ya, jadi harus punya uang, duit. Makanya santri-santri semuanya wajib dititipkan duitnya. Santri lama, santri baru. Kalau tidak dititipkan nanti suatu saat ada razia mendadak. Dengarkan, razia mendadak. Putri juga gitu, ada razia mendadak. Nanti kalau ditemukan di lemarinya atau di pakaiannya atau dimanapun duit lebih dari 20.000, itu disita. Dan untuk kas pondok tidak balik lagi. Untuk kas pondok dibelikan tong sampah, belikan penyapu, belikan lampu apa yang rusak. Makanya hati-hati. Ya, duitnya cepat titipkan ke Ustadz siapa? Ustadz Irfan atau Ustadz Rohim, titipkan, terutama anak baru ya. Hati-hati duitnya takut hilang. Jadi wabul qotun harus punya ongkos untuk mondok. Ya karena semua dengan biaya. Beli kitab pakai duit, beli imamah pakai duit. Ya semuanya pakai duit. Juga hati-hati santri, jangan sampai mencuri. Kalau ente di pondok udah mencuri, ada pepatah ulama. Ya, ulama sering mengatakan kalau di pondok curi jarum, balik curi jaran, jeren. Ya, artinya kalau di pondok curi jarum, balik curi kuda. Maksudnya bagaimana? Kalau di pondok curi barang kecil, nanti balik akan jadi paling besar. Ini di pondok, hati-hati. Dan ada juga santri dulu di pondok nakal. Dia suka nyuri. Pertama suka nyuri, belum, tidak diberhentikan. Akhirnya dia diberhentikan gara-gara dia ini ketangkap ngerokok. Jadi dia ngerokok di dek atas tuh dulu. Ketika ada yang ngelapor, naik ke atas, dibongkar dek, itu ada 1 karung bungkus rokok. 1 karung. Kalau diduitkan berapa juta tuh. Nunggak uang makan dan suka nyuri duit santri. Akhirnya karena Abi diberhentikan. Ketika dia balik jadi perampok. Ya, dia ngerampok dan ngano anak perempuan orang. Dihukum di penjara 9 tahun. Ini hati-hati. Jadi ente walaupun di pondok nakal, tapi ente tidak ada mencuri, ngambil duit orang tanpa izin, insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau udah nyuri, hati-hati. Di antaranya nyuri, contohnya nyuri juga nih, bukan cuma duit, makanan. Termasuk nyuri makanan. Contoh, umpamanya ada lauk tempe atau lauk ayam lah. Kebetulan di pondok dapat lauk ayam. Ente dapat pantat ayam, kawan ente dapat paha ayam. Ketika kawan ente dapat paha ayam, dia nasinya disimpan di atas lemari, dia masih mandi ke WC. Ente dapat pantat ayam atau dapat kaki ayam, ente tak suka. Ente noleh kanan noleh kiri, ente tukar. Yang paha ayam punya kawan ente ambil, yang kaki ayam ente tukar. Cepat ente makan habiskan. Ini termasuk juga nyuri. Yang dinamakan nyuri, ngambil hak orang atau barang orang tanpa izin. Atau nyuri-nyuri makanan, tidak boleh, diharam. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau di perut kita masuk sesuap saja barang haram, kata Nabi, fannaru aula bih, pasti dia akan dimakan oleh api neraka. Makanya hati-hati di pondok. Jangan sampai ente nyuri ngambil barang orang tanpa izin. Termasuk juga ghosab. Ghosab bedanya nyuri dengan ghosab beda. Kalau nyuri, ngambil barang orang tanpa izin dan tidak dibalikkan age, itu namanya nyuri. Kalau ghosab, ngambil atau make barang orang tanpa izin tapi dibalikkan age. Contohnya sendal, biasanya banyak sendal. Ya, ente ghosab sendal. Pakai sendal kawan tanpa izin, pakai imamah kawan tanpa izin, pakai ridak kawan, pakai gamis kawan, pakai wirid kawan. Jadi kalau ente perempuan pakai mukena atau ruku kawan, pakai cadar kawan, hati-hati. Umpama ente pakai barang ghosab punya kawan tanpa izin, walaupun dibalikkan lagi, ibadah ente tidak diterima. Ente wudunya, sendalnya pakai ghosab, bukan ghosab tapi ghosab, ya. Perempuan, ya pakai ruku, mukena, rukunya ruku ghosab. Yang santri laki-laki sarungnya ghosab mamanya. Itu sholatnya tak diterima, rugi. Makanya hati-hati. Caranya bagaimana kalau ente tak punya sendal, minjam. Insya Allah kalau ente minjam betul-betul, diberi tak kena kawan kalau minjam betul-betul. Ya. Tapi janganlah minjam terus. Ada kak santri masih, naudzubillah,
Dia punya duit, tapi kerjanya minta. Nih, minta terus. Asal ada orang minum es, wah, sikit. Satu kali sedot. Pindah kawan sana. Akhirnya 20 kawan beli es 20 dia satu kali sedot. Kalau 20 sedot, berapa bungkus? Bisa 2 kantong. Ada kawan makan Indomie 10 orang. Sesendok ya. Kalikan 10 sendok. Ini ada santri ini. Ya, dia masin tapi selak. Dia punya duit tapi selak. Ente yang bagus kata Nabi apa? Yang bagus tuh memberi daripada minta. Kan ada pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih bagus beri daripada minta-minta. Kalau ente udah kebiasaan minta-minta, nanti ente balik ke rumah jadi peminta-minta. Siapa tuh peminta-minta? Mau jadi pengemis? Nah, yang kelima, jika ingin berhasil sukses, wa irsyadu ustadin, harus berguru. Harus berguru, artinya harus mondok. Karena kata ulama apa? Man laisa lahu syaihun fa syaihuhu syaitan. Yang artinya barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya setan. Banyak orang sekarang ini tak berguru. Gurunya siapa? Ustadz siapa? Ustadz Google, Ustadz YouTube tuh kan, Ustadz Facebook. Ini tak boleh. Untuk pendidik, beda kalau pendidikan umum. Pelajaran bahasa Inggris ente tak berguru, ente belajar dari internet. Ya, beli kamus ente belajar, enggak apa-apa. Tapi kalau pelajaran agama wajib berguru. Enggak berguru, gurunya setan. Mas, ana enggak mau mondok, Mas. Ana bisa, Mas. Tinggal ana dengar ceramah dari YouTube, tinggal ana dengar ceramah dari Facebook, Mas. Nanti ana kan paham, Mas. Ana baca-baca kitab-kitab yang ada di Google, ya, atau ana beli kitab di toko, ana baca terjemahan, Mas. Nanti kan ana bisa pintar. Enggak boleh, enggak bisa. Ya, jadi kalau ente ingin berhasil harus berguru, dan gurunya harus punya sanad. Sanad ini sanad artinya garis. Garis gurunya sampai ke Nabi. Contohnya ente berguru ke Abi. Gurunya Abi Kiai Busiri. Ya, Kiai Busiri gurunya terus ke atas. Ke Syekh Ismail Yaman. Syekh Ismail berguru ke Syekh Abbas Al-Maliki. Syekh Abbas berguru terus sampai ke Nabi Muhammad. Kayak Mas, dia berguru ke Mas, Muhammad Nasirul. Mas, guru Mas. Ya, dari Bata-Bata sama juga Ki Abdul Hamid Bata-Bata. Ya, lalu Syekh Ismail Al-Yamani, Syekh Abbas terus sampai ke Nabi. Yang guru Mas yang dari Dalwa, Abu Habib Zain Baharun, Habib Hasan Baharun, ke guru ke Abu Maliki. Abu Maliki berguru ke Syekh Abbas, terus sampai ke atas ke Nabi Muhammad. Guru Mas yang di Yaman, Habib Salim Syatiri, Habib Salim Syatiri berguru ke Syekh Abbas Al-Maliki, Syekh Abbas terus sampai ke Nabi Muhammad. Kalau ente berguru ke Google, gurunya YouTube. Gurunya YouTube Yahoo. Gurunya Yahoo Facebook, Instagram, bin George Bush, bin Barack Obama, bin Syaiton, bin Iblis. Paham? Nah, jadi kalau ente ingin sukses berhasil harus berguru. Berguru caranya mondok, harus mondok. Ya, kalau enggak mondok payah. Yang terakhir, yang keenam, jika ingin sukses berhasil, watuluz zaman. Mondoknya harus lama. Kata Imam Syafi'i, paling sedikit mondok berapa tahun? Ya, 10 tahun kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ente ingin berhasil mondok paling sedikit 10 tahun. Ini ada santri baru mondok sebulan tak betah. Udah balik, mau jadi ulama. Bukan jadi ulama sebulan, jadi keramat. Tahu keramat? Kalau ente bikin jadi ulama, mondok harus lama. Ulama mondok lama. Mas bisa ceramah, mondok. Ma berapa mondok? 16 tahun Mas mondok. Ente baru mondok 3 bulan nak jadi ulama. Banyak ustaz-ustaz sekarang tuh ya, mondok cuma sebulan atau enggak mondok sama sekali. Enggak pernah mondok. Kalau pernah mondok alhamdulillah walaupun sebentar. Ada beberapa ustaz di Pontianak ini jadi penceramah, enggak pernah mondok. Wah, ceramah, enak ceramahnya. Rupanya belajar dari YouTube. Jadi ada ustaz ceramah didengarkan. Oh, dia ceramah hebat. Ketika ada orang nanya, "Anu Pak Ustaz, pengen nanya Pak Ustaz, apa? Mubtada apa Pak Ustaz?" Hah? Mubtada? Tak tahu. Ustaz tak pernah mondok, mubtada tak tahu. Ustaz, zaitun ja'a tu apa Ustaz? Fi'il apa Pak Ustaz? Enggak tahu. Pak Ustaz najis ada berapa Pak Ustaz? Enggak tahu Pak Ustaznya. Gimana Pak Ustaz bodoh? Akhirnya lama-lama pertama ada di Pontianak. Dia jadi penceramah. Wow, dulu banyak undangannya. Banyak orang undang. Ceramahnya enak. Kenapa? Karena dia belajar dari YouTube. Dengarkan ceramah Emas, dengarkan ceramah Habib Rizik, dengarkan ceramah Ustaz Somad. Wah, banyak dengar ceramah, akhirnya dia jadi penceramah. Cuma karena lama-lama, pertama orang tak tahu yang ngundang kan, oh enak ceramahnya. Lama-lama kan orang banyak nanya, Ustaz mondok di mana? Nah udah bingung dia.
Akhirnya dia, saya tak mondok. Jadi Ustaz belajar agama dari mana? Ya saya ini belajar dari buku-buku. Akhirnya orang tahu. Oh Ustaz nanya, Ustaz gimana hukumnya begini, begini. Aduh maaf ya saya tak tahu. Akhirnya lama-lama orang udah tahu dia bukan alumni pondok, belajar dari YouTube. Ujung-ujungnya tak ada orang undang. Nah, sekarang tak laku dah. Tak ada orang undang lagi. Makanya kalau mondok harus lama, 10 tahun. Ya, Imam Ibnu Hajar dulu ya. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini artinya anaknya batu. Ya, kenapa disebut anak batu? Jadi pada waktu itu beliau mondok. Beliau mondok ini udah lama mondok. Udah sekitar 7-8 tahun. Tapi beliau ndak alim-alim, ndak pintar-pintar. Masih ya bodoh. Wah, percuma anak mondok nih. Ada udah mondok udah 7 tahun tapi tak pintar-pintar. Udahlah anak-anak berhenti ya mondok. Akhirnya beliau izin ke kiainya, Kiai anak-anak berhenti mondok. Jangan, ente belum waktunya. Ndak Kiai, anak pun percuma Kiai, anak udah 7 tahun mondok Kiai, tapi tak pintar-pintar. Oh iyalah, balik dia. Ketika balik di tengah jalan hujan deras hujan. Hujan deras, dia berlari, bertapuk, berteduh di dalam gua. Ketika berteduh dalam gua, dia santai-santai dalam gua sambil nunggu hujan reda. Dia ngelihat, itu dia di gua ada air netes. Netes. Netes ke batu. Ya, netes ke batu. Batu yang ditetes tuh saking lamanya. Ya, batu yang ditetes tuh saking lamanya. Ah, Gum. Ayo Gum. Berdiri. Yang ngantuk berdiri. Ah, berdiri. Yang ngantuk berdiri. Ayo Gum, berdiri. Cepat. Berdiri. Ah, dah. Ya. Ah, dah. Ente samping mas tidur ente hebat ini. Ini kucing tidur samping macan. Hebat dah. Macannya diolok-olok. Dah. Jadi akhirnya Imam Ibnu Hajar ini melihat itu ada air netes ke batu. Dan batu tersebut, ya kalau ada air netes lama ke batu, lama-lama cekung enggak batu tuh? Berlubang enggak? Bolong enggak? Bolong kan? Itu ngeliat Imam Ibnu Hajar. Batu sampai bolong, besar dalam bolongnya. Oh, berarti ini artinya batu ini kan keras, air kan lembut. Cuma karena beribu-ribu tahun ditetesi air, batu yang keras itu akhirnya bisa bolong. Bagaimana aku? Ya, otak anak ini lembut, tidak keras kayak batu. Kalau umpama tiap hari diasah, pasti anak bisa pintar. Bayangkan batu yang keras ya, dijatuhkan air yang lembut bisa bolong. Bagaimana dengan otak anak? Oh, berarti anak kurang lama mondok. Tak jadi balik lagi ke mondok. Tanya ke Kiai, ngapain ti balik lagi? Anak Kiai anak kurang lama mondok. Akan dana bilang belum waktunya. Akhirnya mondok lagi berpuluh-puluh tahun. Akhirnya beliau jadi ulama dan banyak karangannya. Ya, di dunia ini banyak karangan beliau. Jadi artinya ente mondok harus lama. Paling sedikit ya bolehlah santri sini. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ngabdi 1 tahun, 7 tahun. Kalau yang masuknya dari aliyah tamat sanawiyah atau SMP mondok sini langsung aliyah sama juga 7 tahun. Aliyah 3 tahun, ngabdi 4 tahun, 7 tahun. Jadi nanti mulai tahun ini, tahun ajaran baru, dengarkan juga yang perempuan. Jadi pengabdian tidak dilihat dari setelah ngabdi, kecuali yang dari sanawiyah. Yang sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, tambah ngabdi setahun 7 tahun, itu tidak dites, langsung boleh wisuda. Tapi yang mondok di sini dari aliyah, ya SMP sanawiyah di luar langsung mondok sini dari aliyah 3 tahun, ngabdi setahun, belum tentu di wisuda, dites dulu, nanti mas yang ngetes, nanti putra putri mas ngetes nanti. Bisa tak baca kitab Jurmiyah? Paham? Nah, kalau bisa baca kitab Jurmiyah, paham tentang fikih-fikih, nanti mas tanya, paham? Dia boleh di wisuda. Tapi kalau tidak lolos, dia tidak bisa. Dia ngabdi lagi setahun. Setahun juga tidak lolos, ngabdi lagi setahun sampai 4 tahun, jadi 7 tahun. Oh, andai kan mau berhenti mas, anak udah ngabdi setahun mas. Anak tidak mau berhenti, tapi tidak lulus ya, tidak lulus tes. Anak mau berhenti, tetap abi ridho boleh berhenti. Cuma bedanya tidak di wisuda, tak boleh ikut wisuda. Ya, kebanggaan santri itu wisuda, orang tuanya datang ngelihat. Tapi apa gunanya nanti berhenti tapi belum di wisuda? Makanya santri-santri yang mengabdian harus betul-betul belajar nahu, kitabnya betul-betul belajar. Ya malu ente, masa udah selesai ngabdi tidak di wisuda? Ya malu ente, diolok-olok ya ngabdi tidak wisuda. Jadi sekarang ngabdi ndak dilihat
selesai ngabdi setahun, tapi dilihat dari baca pandai bisa baca kitab atau enggak. Nah, jadi kalau ente sekali lagi kalau ente ingin berhasil mondok harus lakukan 6 perkara tadi. Terutama paling penting para santri baru terutama harus sabar di pondok. Di pondok sabar. Ya kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwan, beliau mengatakan isbir ala muril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Yang artinya sabarlah di pondok, kata Imam Syafi'i. Sabar atas sanksi hukuman pukulan dari gurumu karena kegagalan menuntut ilmu disebabkan tidak terima dipukul guru. Jadi ente nanti kena guru, kena ustaz-ustaz di takzir, di kuping, dicubit atau di rotan, itu sabar. Dulu mondok di Dalwa, mondok Dalwa ini zaman Masirulnya nih, Masirulnya tahu. Pernah ditempeleng. Jadi pada waktu itu liburan santri ini libur, semuanya libur. Hanya ada beberapa santri tidak balik, termasuk dengan Masirulnya tak balik. Akhirnya nonton TV di kantor, karena peraturan pondok kalau liburan boleh nonton TV kayak di sini. Ketika Mas nonton TV, tiba-tiba ada menantu Abu Yabi Hasan Baharun masuk, beliau marah-marah. Siapa nyuruh nonton TV? Kata beliau. Padahal menonton TV udah lama, udah 3 hari. Kemarin beliau lewat, tidak ada marah. Tiba-tiba beliau marah-marah. Ya, bares semuanya, bares. Akhirnya santri yang nonton TV ada 50, lari. Saking takutnya lari. Sisa sekitar 5 orang, tak bisa lari. Termasuk Mas, tak bisa lari. Karena dihadang di pintu. Yang lain lolos. Ada lewat bawah sarungnya, ada lewat bawah tangannya, lolos. Mas tak lolos. Mau kemana? Wah, ketangkap 5 orang. Akhirnya termasuk Ustaz terbukti ya. Akhirnya baris. Yang 5 ini suruh baris. Ngantri apa? Bukan ngantri duit, ngantri tempeleng. Ditempeleng. Pak. Sampai giliran Mas, itu yang pakai kacamata sini, tempeleng. Pak. Tangan beliau besar. Ya, kena ke hidung Mas. Jadi ketika ditempeleng kena ini. Pak, kena mulut Mas, hidung Mas. Itu mulut Mas pecah keluar darah, hidung Mas keluar darah. Keluar darah, banyak darahnya netes. Itu pucat beliau ngelihat Mas keluar darah. Akhirnya Mas ingat pesan Nabi, kata Nabi kalau ente dipukul guru di pondok, salah atau tidak salah, jangan lupa habis dipukul, cium tangannya, bilang syukron, makasih. Jadi ketika Mas habis dipukul masih keluar darah mulut Mas dengan hidung Mas pegang tangan beliau, Mas bilang, "Beb, syukron Beb, makasih." Beliau pegang kepala Mas. "Iya, jangan nakal-nakal lagi." Padahal Mas tak salah. Peraturan pondok kan kalau libur boleh nonton TV di kantor pondok. Ya, akhirnya itu ketika ditempeleng, ya Allah, ya saking pusingnya kepala Mas kayak ada burung pipit berputar-putar. Banyak Mas lihat burung pipit berputar-putar. Pusing kepala Mas. Akhirnya ketika Mas berhenti mondok, beliau datang ke Pontianak. Mas undang, Abi undang beliau makan di rumah Ustaz Qasim itu. Dengan Abu Yabi Hasan Baharun sekeluarga Dalwa. Setelah makan Mas tak bilang ke beliau, "Beb, ingat dah Habib, Beb? Dulu Habib pernah nempeleng anak Beb sampai keluar darah." "Oh iya kata. Agak takut beliau, takut dibalas kali. "Oh iya kata beliau. "Alhamdulillah Beb, gara-gara Habib tempeleng sekarang alhamdulillah anak bisa ceramah Beb." Apa kata beliau? "Sini, aku tempeleng lagi biar lebih hebat ceramah kau." "Oh, tak ada Beb, bukan apa kayak bintang-bintang berputar atas kepala." Ayo. Jadi kalau ente pengen jadi penceramah, pergi ke mana nanti? "Mas, anak pengen jadi penceramah Mas, minta tempeleng, tapi harus keluar darah." "Tak keluar darah tak bisa." Ya maksudnya bukan gitu, maksudnya nanti kalau ente santri baru terutama umpama ada guru yang ngukum, dihukum berdiri, buka baju, dijemur atau cubit atau pakai rotan, harus ikhlas. Habis dihukum guru langsung cium tangan, bilang, "Syukron Ustaz, makasih. Insya Allah ente akan berhasil sukses." Mudah-mudahan semua santri oleh Allah jadikan santri yang soleh, solihah, dan menjadi santri yang betah. Ya biasa, tidak betah tuh biasa. Terutama ente mau tidur kan, coba ente anak baru ketika mau tidur, ingat tak rumah? Paling sedih itu santri ketika mau tidur. Ingat ya Allah, biasa samping kanan anak mama, samping kiri adik. Ya ini kamarnya ya Allah, kipasnya satu kongsi ramai-ramai. Ini samping kanan anak ndak kenal, samping kiri tak kenal lagi. Ya ente ingat biasa di rumah anak gurau-gurau. Udah biasa, ente nangis tak apa-apa. Anak baru nangis ndak apa-apa, ente sedih. Tapi ingat, jangan ente gara-gara ente tak betah lalu ente berhenti, ente akan nyesal seumur hidup. Ndak apa-apa. Anak sedih, ente nangis, ndak apa-apa. Anak untuk menyenangkan bapak mama anak. Mudah-mudahan nanti anak mondok jadi anak soleh. Nanti anak bisa doakan mama bapak dari di kuburan. Ente kalau mondok ente lihat orang tua ente. Kalau ndak percaya, nih lihat. Ketika mondok, lihat nanti rezeki orang tua ente lebih lancar daripada ente sebelum mondok.
Nih, ini ada hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad apa? Ya, innallaha takaffala fi talabil ilmi fi rizki. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin, menanggung rezekinya orang yang menuntut ilmu. Dulu ada satu Al-Jihad. Dulu orang tuanya miskin. Lalu dia mondok di Al-Jihad. Ketika dia mondok, itu orang tuanya menanam sahang. Sahangnya berbuah lebat sekali. Dan kaya orang tuanya, kena sahang. Anaknya mondok, wah cukup, duit jajannya banyak. Ketika dia udah berhenti mondok, sahangnya mati semua. Mati. Jadi oleh Allah diberi rezeki hanya untuk dia mondok aja. Mak punya guru juga, namanya Ustaz Hasan Basri. Ustaz Hasan Basri sekarang jadi Ustaz ya di Pondok Dalwah. Beliau pegang bahasa Arab Dalwah. Dulu ketika beliau mondok, beliau itu masuk orang miskin, orang tak punya. Ketika beliau mondok, orang tuanya miara bebek 2 ekor laki-laki perempuan. Baru berangkat mondok. Ketika udah lama mondok, bebeknya ratusan bebeknya. Jadi untuk biayakan beliau mondok Dalwah nih, itu orang tuanya jual telur bebek, jual bebek, sampai orang tuanya kaya. Sampai beliau mondok berhenti, akhirnya bebeknya mati semua. Nah, dilihat orang tua ente nih, mondok, insya Allah rezekinya tambah lancar, tambah barokah. Tapi ente doakan juga orang tua ente, ya, yang anak baru terutama doakan habis sholat. Semua anak lama juga sebesar doakan. Ya Allah, mudah-mudahan bapak mama sehat, panjang umur, gampang rezeki. Allah, bapak mama lindungi ya Allah. Mamanya yang tidak ada bapak, cuma mamanya di rumah, mamanya lindungi mama ya Allah, sehatkan. Ya, biar dia bisa dapat rezeki yang banyak, biar ngirim anak ya Allah. Doakan orang tuanya. Ente sedih tak apa, menangis tak apa, nangis puas-puas. Nangis di dunia puas-puas. Yang penting jangan sampai ente nanti nangis di akhirat, nangis di kuburan. Nangis sedih, ingat rumah biasa, tapi ente harus kuat. Anak harus kuat. Anak ingin jadi ustaz, anak ingin berhasil, anak ingin sukses mondok, anak ingin menyenangkan orang tua nanti balik, anak ingin menyenangkan orang tua, doakan orang tua dalam kubur. Anak tak boleh berhenti. Mau ada bisikan setan, udah, apa pondok lebih enak di luar. Ente di rumah bisa pegang HP, setan bisikan ente, pegang HP, nonton TV, bisa berjalan, banyak kawan, bebas. Ente di pondok tak enak. Ya, ente bilang, setan kurang aja, tinju ente setan ya. Ya, itu setan yang bisikan ente. Paham? Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi semua santri baru, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kebetahan, kenyamanan mondok, dan semuanya mudah-mudahan jadi anak soleh solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.